Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini spesial sekali bagi saya karena saya akan menyampaikan beberapa resolusi 2022 di periode Agustus dan September. Dan memang untuk resolusi ini saya siapkan merupakan tugas dari beasiswa cendekia Basnas, di mana kami harus membuat menyampaikan atau menginformasikan resolusi kami di bulan Agustus sampai Desember nantinya. Nah, merupakan juga tugas bulan Agustus ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sariful Akbar, jurusan Pendidikan Matematika, dan alhamdulillah sebagai penerima manfaat beasiswa cendekia Basnas batch 3 IAIN Bukit Tinggi. Nah, Instagram saya Sarif Edisi 01. Adapun untuk resolusi yang saya rancang, pertama itu saya ingin fokus dalam urusan perkuliahan, di mana sampai sejauh ini saya belum untuk menyetor ayat hafalan ke dosen PA. Untuk itu saya pengen setoran ayat ini tuntas di semester ini gitu ya. Dan kemudian selanjutnya yaitu menyelesaikan KKNDR dan PPL di semester 7 ini dengan baik, karena sembari mengikuti KKN dan PPL ini, saya kira merupakan tantangan bagi saya dan rekan-rekan semualah sudah merasakan juga, terutama yang sudah semester 7 sekarang ya. Dan memang di kegiatan KKN PPL ini sungguh sangat padat tugas-tugas ataupun tuntutan bagi kita untuk menyelesaikannya. Nah, itu merupakan tantangan tersendiri bagi kita bersama. Dan kemudian selanjutnya yaitu menyelesaikan dalam pembuatan proposal penelitian untuk skripsi. Nah, ini sejalan dengan pengajuan judul untuk di ACC oleh PA maupun Prodi. Nah, setelah itu boleh kita bisa lanjutkan dengan penyusunan proposal, dan ini harapan saya dapat selesai di secepat mungkin di semester 7 ini tentunya. Dan selanjutnya poin kedua yaitu menumbuhkan jiwa berwirausaha. Nah, karena saya lihat sebagai generasi muda ya, generasi yang kritis akan keadaan, baik itu menyiapkan mental ataupun menuntut diri kita tidak menutup kemungkinan untuk terjun ke wirausaha. Nah, harapan saya di semester 7 ini dapat menghasilkan ya omset jualan yaitu sebesar 1 juta ya, target saya sendiri gitu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu menghemat pengeluaran dan menambah jiwa menumbuhkan jiwa menabung. Dan ini sangat penting ya saya kira, karena untuk suatu keinginan atau keinginan besar itu ada yang bilang bahwasanya hemat itu pangkal kaya ya. Saya kira penting lah gitu, karena dalam kita menghemat kita bisa menekan angka pengeluaran kita, karena dimanapun ya, kalau kita sekarang hanya sekedar ya dibantu orang tua dalam pengeluaran gitu, dan itu sangat membantu orang tua juga gitu ya. Dan kemudian menumbuhkan jiwa menabung, dan ini selama ini pada
eh, pada beberapa bulan sebelumnya saya sudah membuat program itu untuk 1 hari itu, karena saya juga ada berkeinginan untuk membeli suatu apa ya, mungkin suatu impian lah gitu, untuk membeli suatu benda. Jadi makanya saya berusaha untuk terus setiap hari itu menabung gitu ya. Seminimal-minimalnya yaitu 2.000 untuk 1 harinya, dan jikalau bisa ini konsisten, maka kalau dihitung-hitung kita 1 tahun gitu, kita bisa dapat tabungan itu 700.000 gitu ya, lumayan gitu. Dan ya hanya sekedar 2.000, saya kira itu sangat ringan gitu, dan itu sangat kompatibel untuk kita sebagai mahasiswa juga gitu ya. Dan juga ditambah dengan ada celengan-celengan juga gitu. Kalau tabungan 2.000 ini bisa kita catat atau kita simpan ke tabungan pribadi, dan untuk celengan koin ini penting juga untuk tabungan di kamar lah. Saya biasanya taruhnya dekat kamar gitu ya, di kamar sendiri gitu ya. Jadi kita gampang masukin koin jika ada uang-uang koin yang berlebih gitu, bisa dimasukkan ya. Nah itu dia caranya gitu. Dan kemudian yaitu menambahkan produktivitas dengan baik akademik maupun non akademik gitu. Kenapa penting untuk fokus dalam meningkatkan produktivitas? Karena sebagai seorang yang ingin maju, ingin sukses ke depan itu tentunya harus memperhatikan ini gitu, memperhatikan dengan baik apa saja capaiannya, dan baik itu non akademik dan akademik gitu. Dan itu sebagai catatan kita tersendiri gitu, dan itu sangat membantu lah nantinya kalau kita memiliki CV pekerjaan yang bagus, dan perusahaan atau tempat pekerjaan kita nanti itu sangat tertarik ya sama kita gitu. Nah caranya ya yang saya lakukan sebelum ini itu menerapkan to-do list. Nah to-do list yang saya terapkan sebelumnya itu setiap hari itu sudah ada penjadwalan, dan penjadwalan ini harus konsisten lah kita lakukan. Dan sejauh ini itu sangat baik sih, dan kita makin produktif bikinnya. Cuman ya kita ini sangat diuji gitu untuk terus bertahan dengan atau menerapkan itu dengan baik gitu. Harus dituntut untuk itu, dan itu merupakan sebuah tantangan bagi kita sendiri gitu ya. Dan juga saya kira untuk kesehatan atau kita yang susah ya mengatur waktu, itu sangat penting gitu. Karena dalam to-do list itu kita bisa mengatur waktu dengan baik gitu. Dan itu sih manfaat yang saya rasakan. Dan kita juga dapat mengelola jadwal tidur kita, kapan kita bangun gitu, dengan baik gitu, setiap harinya seperti itu. Dan saya kira saya pernah terinspirasi sama komik Saitama, dan dia memang logis sih saya kira, karena dia melakukan konsistensi tiap hari berolahraga, terus dia dapat kekuatan sangat luar biasa gitu dalam dirinya. Dan itu saya kira kalau kita terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari, kita konsisten seperti yang dikatakan orang ya, believe in consistent itu penting gitu. Karena kita baca satu lembar aja, satu buku setiap hari, pasti kita banyak ya menuntaskan bacaan kita ya. Itu sih. Yang kedua itu caranya itu lebih banyak mengikuti event-event lomba. Usaha yang saya lakukan ini lebih ke situ ya, dan produktivitas dalam membuat karya. Dan ini saya kira teman-teman pasti tahu gitu apa manfaatnya untuk kita kalau
kita mengikuti sesuatu event ya, feedbacknya luar biasa sekali gitu, berasa sekali karena di event itu sendiri, terutama event lomba ya, itu kita dapat menuntaskan suatu karya. Dan kalau kita ini berhasil mencapai juara, itu lebih berkesan lagi, dan itu yang menjadikan suatu catatan produktivitas juga bagi kita. Dan ini penting juga karena produktif itu menentukan hasil atau capaian kita ke depan, dan salah satunya ya membuat karya-karya juga gitu untuk mengabadikan suatu pemikiran kita dan dapat bermanfaat untuk orang lain ke depannya gitu. Dan selanjutnya kemudian yaitu memperkuat literasi. Nah, kenapa saya melirik ini ya? Karena literasi saya kira sekarang itu sangat berkurang ya, terutama di lingkungan pendidikan. Dan itu saya kira saya dalam pendidikan, berkecimpung dalam pendidikan, sangat pentinglah memahami literasi dan juga merasakan gitu ya, bagaimana nuansa literasi itu dalam diri kita. Nah, caranya yang saya ingin lakukan yaitu berkecimpung dalam kepenulisan, dan ini sudah lama ya saya lakukan, dan harapan terbesarnya dapat untuk menerbitkan satu buku dalam semester ini, karena untuk satu penerbitan itu saya kira adalah jalan kita untuk menyusunnya. Seperti kemarin saya melakukan kegiatan bersama dengan rekan-rekan lain untuk membuat antologi, dan itu dapat saya terbitkan satu buku gitu ya, dapat kami terbitkan dalam buku itu, dan jadi kenang-kenangan bagi kita sendiri gitu ya. Harapannya untuk semester ini bisa menerbitkan lagi satu buku, terutama mengikuti kelas-kelas komunitas gitu. Seperti rekomendasi juga buat kawan-kawan, itu KMO itu ada tiap sekali sebulan itu ada informasinya gitu. Dan kemudian karya Tembus Cinta ya. Nah, karena sebelum ini saya belum berhasil ya karya saya menembus cinta, dan harapannya di kesempatan berikutnya, terutama di bulan Desember di bulan Agustus sampai Desember ini, di semester 7 ini harapannya dapatlah untuk satu karya tembus cinta atau jurnal tertentu gitu ya. Dan itu sih jurnal yang terindeks cinta gitu. Kemudian yaitu membaca lebih banyak buku, dan ini tujuannya yaitu yang jelas ya menambah literasi dan memperluas wawasan gitu. Itu sih karena itu sangat penting ya, kan terutama kita yang masih merasakan dunia pendidikan, dan menambah wawasan itu hal yang wajib harus kita lakukan. Kemudian saya sampaikan sebuah kutipan penting lah buat kita semua, yaitu marilah kita anggaplah kita itu sebagai pengendara atau reader dalam menjalani kehidupan. Tentunya banyak cerita yang akan kita temui di jalan gitu, dan berinteraksilah dengan banyak orang dengan mematuhi berbagai aturan-aturan di jalanan. Dan pastinya yang terpenting bagi kita semua, pastinya masing-masing kita memiliki tujuan yang berbeda-beda. Namun tujuan kita tentunya sama, untuk memperoleh sebuah kebahagiaan. Dan ini yang menurut saya sangat penting untuk saat ini kita pahami, karena
uh, karena kita kadangkala sulit ya memahami kondisi di lingkungan kita, atau apa yang kita jalani sekarang itu lebih kita anggap bukan sebuah keseriusan gitu. Dan saya kira dengan begitu banyak interaksi atau tantangan yang akan kita hadapi, atau dengan begitu banyak interaksi, komunikasi, memahami konsep, memahami kondisi. Nah, ini sangat membantu kita, saya kira, dalam menjalani kehidupan. Dan tentunya kita harus memahami bahwa tujuan kita tentunya sama, walaupun prosesnya berbeda ataupun yang kita rasakan berbeda dalam kehidupan ini. Tentunya kita harus paham bahwa kita sebagai hamba Allah, atau kita sebagai makhluk ciptaan Allah, dan kita harus tunduk dan patuh kepadanya, dan berharap bahwasanya kita dapat sukses menjalani kehidupan di dunia dan akhirat. Di akhirat nanti kita dapat mencapai kebahagiaan yang mulia itu. Nah, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan untuk resolusi saya 2022. Semoga dapat menginspirasi kawan-kawan dan bermanfaat ya, sebagai informasi juga buat kawan-kawan juga gitu. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian atau kegugupan gitu ya, karena saya ini masih dalam proses belajar juga seperti kawan-kawan gitu. Nah, terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Thank you, see you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.